Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Dunia Si Kembar. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips dan trik ya seputar Facebook profesional. Dan ini sudah terbuka akun Facebook saya teman-teman. Nah, ketika saya mengupload video vote ya, sekarang video vote ternyata sudah tidak direkomendasikan lagi untuk resolusi atau aspek rationya yang digunakan. Nah, saya contohkan seperti yang ini teman-teman ya. Saya contohkan aspek ratio sudah menggunakan standar dari video YouTube, video yang standarnya 9 atau 16:9. Nah, ini adalah aspek rasio 16:9 teman-teman. Dan ternyata ketika saya cek lihat insek dan iklan di sini, video yang berrasio seperti ini tidak direkomendasikan. Nah, ini artinya jangkauannya akan sedikit sekali teman-teman. Kita cek coba ya teman-teman ya. Nah, jadinya ada notifikasi tanda warning kuning ini, dan di sini kalau kita baca teman-teman, ternyata video yang berasio 16:9 ini tidak direkomendasikan lagi oleh pihak Facebook ya teman-teman. Di sini video Anda tidak menggunakan rasio aspek yang direkomendasikan. Coba gunakan fitur pemangkasan untuk mengisi rasio aspek yang direkomendasikan. Nah, setiap saya mengupload video vote pasti seperti ini teman-teman. Nah, ini satu vote saya, dan kemudian saya lihat vote lagi yang selanjutnya. Nah, ini vote ya teman-teman. Ini vote juga karena bentuknya memanjang seperti ini, dan ini berasio 16:9. Kita cek lagi teman-teman di bagian insek dan iklan, dan semuanya mendapat notifikasi seperti ini. Kalau ada notifikasi seperti ini, pasti penontonnya kurang banyak ataupun tidak direkomendasikan pada pengguna Facebook lainnya atau Facebook baru ya. Tetapi ketika saya edit videonya menjadi aspek rasio 9:16, nah ketika saya edit, nah ini aslinya adalah video AI yang berasio 16:9 ini. Nah, saya akali teman-teman. Nah, saya bentuk fullnya ini adalah 9:16 atau video, jadi video real ya, atau video short seperti itu ya teman-teman. Dan ini ternyata direkomendasikan ya. Kita lihat insek dan iklannya. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini berarti ini direkomendasikan ya teman-teman ya. Dan itu artinya setiap video vote yang kita upload pasti akan dapat notifikasi berwarna kuning tersebut. Nah, untuk mengatasinya, ketika teman-teman merekam sudah terlanjur seperti ini, maka kita edit aja teman-teman menjadi ukuran 9:16. Kita menggunakan aplikasi CapCut saja teman-teman untuk mengubah rasio tersebut. Baik, setelah terbuka aplikasi CapCut-nya, kita pilih proyek baru teman-teman ya. Ini saya contohkan untuk mengedit video yang berasio 16:9, biasanya video hasil generat dari VO3 ya. Nah, ini saya contohkan 1 dan 2 video saya sambung. Saya contohkan saja teman-teman bagaimana cara mengatasi masalah video vote yang tidak direkomendasikan di Facebook. Nah, ini kan bentuknya 16:9 teman-teman. Nah, kalau kita cek di sini teman-teman di bagian rasio ya, rasio ini aslinya teman-teman 16:9 ya. Nah, kita harus merubahnya ke, nah cara merubahnya seperti ini teman-teman. Kita dalam posisi seperti ini, kita geser ke bagian menu-menu yang bawah ini, kita geser teman-teman ke sini, kita geser. Nah, kita cari rasio aspek ya, yang ini ya. Kita pilih rasio aspek teman-teman, kita klik aja. Nah, aslinya seperti ini 16:9, kita ubah ke 9:16 ke rasio yang sebaliknya ya. Oke, kita ubah ke yang rasio ini. Nah, maka dia tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengisi kekosongan bingkai frame pada atas dan bawah ini teman-teman? Kita tambahkan saja di sini. Ini kita checklist dulu. Setelah itu kita geser teman-teman, kita pilih menu background ya. Di sini ada menunya kok, latar belakang ya. Nah, ini yang paling pojok teman-teman ya. Yang paling pojok ada menu latar belakang, kita klik. Setelah kita klik menu latar belakang, ini satu video yang ini ya teman-teman ya. Kita pilih gambar. Nah,
kita misalkan sesuaikan dengan warna video ya teman-teman. Kita pilih, misalkan saya contohkan warna yang sesuai dengan tema video kita, misalkan ini saya coba, ataupun yang ini yang menurut teman-teman cocok saja ya. Nah, misalkan saya contohkan seperti ini, saya memilih yang ini, kemudian tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini, ataupun biar lebih polos lagi kita bisa cari lagi yang lain. Nah, saya contohkan yang ada bunga-bunga seperti ini ya. Ini sebagai contoh saja teman-teman. Ini kita checklist. Di sini kita checklist kalau sudah memilih gambarnya. Nah, seperti ini tampilannya. Dan jika ini tampilan video yang kita edit ini terlalu kecil bentuknya, kita bisa klik dulu videonya di sini teman-teman. Kita klik videonya, terus kita perbesar, kita cubit gitu ya. Nah, seperti ini kita arahkan ke posisi di tengah. Nah, setelah seperti ini kita klik di mana saja. Kemudian di video kedua pun sama ya, di video kedua. Nah, karena video kedua belum dikasih background ya, atau latar belakang. Jadi dalam memilih background kita klik di sembarang tempat seperti ini, dan kita arahkan garisnya ke video yang akan kita kasih background. Kemudian kita pilih latar belakang di sini, kemudian kita pilih gambar di sini. Setelah itu kita cari gambar yang sama dengan gambar yang sebelumnya itu, atau boleh dibedakan teman-teman, terserah teman-teman ya. Nah, misalkan seperti ini saya seragamkan saja. Dan ini kita cubit lagi teman-teman. Kita klik dulu videonya, kemudian kita cubit agar tampilannya lebih besar. Dan ini pun harus sesuai dengan video yang pertama, jadi tidak membuang gitu ya, atau menjauh. Oke, seperti ini kurang lebih ya. Jadi dia sama gitu. Nah, oke, setelah seperti ini teman-teman bisa dikasih judul di atas yang jeda kosong ini, yang frame kosong ini, judul dari video teman-teman yang teman-teman buat ya. Misalkan di sini saya contoh motivasi hari ini, kita tambahkan teks, bagian sini tambahkan teks, kemudian di tanda plus ini kita klik. Setelah itu kita mengetikkan judul ya teman-teman ya. Saya sebagai contoh saja, motivasi hidup. Nah, kita tarik ke atas teksnya biar lebih menarik seperti itu. Kita ganti fontnya, misalkan sini font, misalkan kita pilih font yang agak besar ya, motivasi. Oke, kita kasih warna ya, warna gaya. Nah, seperti itu teman-teman nanti tampilannya. Kayak gini kita oke kan. Nah, seperti ini teman-teman, kurang lebih seperti ini. Ini kita panjangin aja teksnya teman-teman, karena ini teks judul ya, bukan teks narasi. Jangan lupa bagian akhirnya kita buang. Nah, seperti ini kita tes coba ya. Nah, seperti ini nanti hasilnya teman-teman. Ini sudah di rasio 9:16 ya, jadi sesuai yang direkomendasikan oleh Facebook. Coba kita ekspor dulu teman-teman. Kita tunggu sampai ekspornya selesai. Oke, setelah ekspornya selesai kita coba untuk membukanya ya, yang sudah jadi ini. Kita tes. Ini jadinya aspek rasionya menjadi 9:16 yang sesuai permintaan dari Facebook. Nah, seperti ini teman-teman kurang lebihnya ya. Ini udah, kalau udah kayak gini tinggal ngupload dan dijamin akan checklist hijau ataupun direkomendasikan oleh Facebook profesional dalam mengunggah konten. Oke, terima kasih sudah menyimak konten dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.